Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syifa Izati dan teman-teman yang sudah menonton video aku kali ini. Semoga kita semua dalam senantiasa rahmat Allah. Perkenalkan, nama aku Dinis Anggreni. Aku dari kelas 10-6. Pada kesempatan kali ini, saya dengan penuh semangat ingin mempersembahkan topik yang telah saya buat, sejarah pahlawan nasional. Ini berkaitan dengan penambahan nilai sejarah. Mari sama-sama kita menggali lebih dalam tentang biografi dan sejarah tokoh pahlawan nasional kita. Tanpa menunggu lama, kita mulai penjelasannya ya. Pertama, kita masuk ke biografi. Aku akan menjelaskan tentang tokoh pahlawan nasional yang bernama Ki Hajar Dewantara. Pertama, dia lahir di tanggal 2 Mei 1889 di Pakualan, Hindia Belanda. Orang tua dari Ki Hajar Dewantara pertama ada Pangeran Surjaningrat dan ibunya yaitu Raden Ayu Sandiah. Istri dari Ki Hajar Dewantara adalah Nyi Hajar Dewantara. Pendidikannya sudah dicapai oleh Ki Hajar Dewantara adalah Eurep Leger School atau ELS dan Stovia Sekolah Pendidikan Dokter. Ki Hajar Dewantara meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Oke, kita masuk ke masa muda dari Ki Hajar Dewantara. Beliau pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualan, Hindia Belanda. Beliau lahir dengan nama Raden Mas Suhardi Surjaningrat. Namun pada tahun 1922 saat berumur 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan gelar bangsawan yang ia miliki agar lebih dekat dengan rakyat tanpa memandang status dan golongan mereka. Berbeda dari teman-temannya, beliau ini seorang bangsawan yang sudah mendapat pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di sekolah dasar khusus untuk anak yang berasal dari Eropa, yaitu Eurep Leger School atau ELS. Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan kuliah di Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter. Namun, ia berhenti kuliah karena sakit. Meskipun gagal menjadi dokter, beliau tidak pernah putus asa loh. Ia tetap berjuang dengan membaca dan menulis. Sejak saat itu, ia berhasil menjadi seorang penulis sekaligus wartawan di beberapa surat kabar terkemuka. Selain menjadi wartawan, ia juga aktif loh di dalam organisasi sosial dan politik, seperti mengikuti organisasi Budi Utomo tahun 1908 dan ikut serta dalam pendirian Indicius Party atau politik pertama di Indonesia. Di sana, ia bertemu teman seperjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda dan lain-lain, yaitu Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka dijuluki sebagai tiga serangkai. Semenjak menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara banyak menulis sampai ada yang berjudul All Ik in Netherlands Was. Artinya, seandainya aku seorang Belanda. Tulisan ini dianggap mengancam mereka dan menyebabkan bangsa penjajah marah. Dan tiga beliau ini ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda. Selama masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan sebuah kantor berita Indonesia di Belanda bernama Indosies Persbureau. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo tak tinggal diam, keduanya protes. Ketiganya pun kemudian diasingkan ke Belanda selama 6 tahun sejak 1913 sampai 1919. Mereka dibuang jauh dari tempat kelahiran. Ki Hajar Dewantara pun tak tinggal diam. Dia memanfaatkan masa itu dengan belajar ilmu pendidikan. Akta Guru Eropa atau Eurish Akte pun diraihnya. Kembali ke tanah air, pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara tetap mengkritik penjajah loh. Dia juga berkarir sebagai guru. Lalu pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa.
ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI terbentuk pada tanggal 20 Agustus 1945, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu anggota PPKI yang ditunjuk tanpa seizin Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran. Pada tanggal 19 Desember 1956, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada dan meninggal pada 26 April 1956 di Yogyakarta, kemudian dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 April 1959. Beliau wafat di Padepokan dan dimakamkan di Tanah Wijaya Brata. Upacara pemakaman beliau dipimpin langsung oleh Soeharto yang berperan sebagai inspektur upacara. Tidak hanya itu, atas kontribusinya yang begitu besar dalam mengembangkan bidang pendidikan Indonesia, tanggal lahir beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pemikiran dan ide-ide dari saya dalam tugas video ini. Saya Dini Cesanggreni, selamat tinggal, dadah.